قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut pembahasan Riyadhus Shalihin. Hadis ke-7 dalam bab al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bab mengajak kepada ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Hadis 190, hadis ke-7 dari bab ini. Sekarang kita lihat tentang beberapa hak yang mesti diperhatikan ketika seseorang berada di jalan. Bisa dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusa fi turuqat faqalu ya Rasulullah ma lana min majalisina buddun natahaddatsu fiha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza abaitum illa majlisa fa'tu tariqa haqqahu qalu wa ma haqqut tariqi ya Rasulullah qala ghaddul basar wa kaful adha wa raddus salam wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hindarilah duduk-duduk di tepi jalan. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, kita tidak dapat meninggalkan tempat itu karena di tempat itulah kita membicarakan sesuatu. Rasulullah SAW lalu bersabda, jika engkau semua enggan dan tetap ingin duduk-duduk di sana, maka berikanlah hak jalan itu. Mereka bertanya, apakah hak jalan itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab bersabda, menundukkan pandangan, tidak mengganggu, menjawab salam, memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Hadis muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari nomor 6229 dan Muslim 2121. Dalam hadis ini di bawahnya lagi, baca hadis kedua. Hadis berikutnya. Iya. As-Samin an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahabin fi yadi wa rajulin fanasha'ahu fatarahu faqala
ya'midu ahadukum ila jamrati min nari fayaj'aluha fi yadi faqila lirajulin ba'dama dhaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudh khatamakan taf'i bi qala la wallahi la akhuduhu abadan faqad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW melihat cincin emas pada jari seseorang, kemudian beliau melepaskannya lalu melemparkannya dan bersabda, apakah seseorang dari kalian sengaja mengambil bara api dari neraka dan meletakkannya di tangannya? Kemudian setelah Rasulullah SAW pergi, lalu ada yang berkata kepada orang yang memiliki cincin itu, ambillah cincinmu, manfaatkanlah ia. Orang itu menjawab, tidak, demi Allah saya tidak akan mengambil cincin ini selamanya, karena Rasulullah SAW telah membuangnya dan telah membuangnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2090. Baik, kita lihat hadis 190 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal julusa fit turuqat. Iyyakum itu dalam bahasa Arab itu kalimat tahdzir, kalimat peringatan, suruh untuk hindari, jauhi, hati-hati gitu. Jadi kalau sini diartikan hati-hati kalau kalian duduk-duduk di pinggir jalan, atau waspadalah kalian kalau duduk-duduk di pinggir jalan. Nah, itu kalimat seperti itu yang dimaksudkan dalam hadis. Terus dikatakan, faqalu ya Rasulullah, malana min majalisina buddun. Wahai Rasulullah, kami harus duduk-duduk di pinggir jalan tadi. Berarti ya memang mereka tidak bisa menghindar dari duduk-duduk di pinggir jalan. Terus disebutkan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, karena mereka tidak bisa, harus di situ natahaddatsu fiha, harus duduk-duduk ngobrol di pinggir jalan tadi, maka Rasulullah SAW itu bersabda, fa idza abaitum ilal majlisa, jika kalian enggan dan tetap ingin duduk-duduk di pinggir jalan tadi, fa'atu tariqa haqqahu, maka tunaikanlah hak-hak jalan. Tunaikanlah hak-hak jalan. Kemudian para sahabat tanya, apa saja hak-hak jalan wahai Rasulullah? Wa ma haqqut tariqa ya Rasulullah? Dijawab satu, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Bahasa bebasnya, jaga matamu, enggak jelalatan. Artinya kalau ada perempuan lewat, enggak lirik sana sini, tundukkan pandangan. Wakaful adza, jangan ganggu orang. Jangan ganggu orang. Di antara bentuk ganggu orang apa? Kagetin orang. Enggak ucapkan salam malah dor. Ya, atau dia kagetin dengan cara-cara yang lain, atau apa bahasanya? Kalau bahasa sekarang itu prank. Nah, kerjain orang.
taruh sesuatu di jalan, dia jatuh, tertawa semuanya. Maaf Pak, ada kamera itu di belakang. Oh, kalau saya jadi dia, saya ini lagi banting kameranya lagi itu. Kamu ini kurang kerjaan orang lain dizolimi kayak gini. Kan prank itu aslinya zolimi orang kan, kerjain orang kan zolimi. Cuma minta maaf aja gitu, maaf Pak, tadi cuma guyon aja Pak. Wah, guyon nggak bener. Terus yang ketiga, waraddus salam. Balaslah salam. Ada yang ucapkan salam pas lagi lewat di situ, kamu lagi duduk-duduk, assalamualaikum lah, dijawab salam tadi, waalaikumsalam. Lalu yang keempat, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mengajak kepada yang ma'ruf, larang dari yang mungkar. Ada 4. Tundukkan pandangan, tidak ganggu orang, jawab salam, amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang kita lihat faedah dari hadis ini dari Bahjatul Nazirin. Yang pertama, jalan itu adalah hak orang banyak. Jalan itu adalah hak orang banyak. Artinya ini fasilitas umum. Orang lewat situ, semuanya manfaatin jalan tadi. Maka tidak boleh jalan tadi itu diputus, tidak boleh jalan tadi itu dipersempit, kecuali kalau ada izin di situ. Asalnya jalan itu hak orang banyak. Maka kalau sudah dapat izin nggak masalah. Contoh kalau di jalan desa-desa kita itu sempit, kadang orang hajatan atau ada orang meninggal, tenda dipasang sampai pinggir jalan. Kalau sudah dapat izin umum nggak masalah. Kalau mungkin di perkotaan mungkin zolimi, tapi kalau di desa nggak zolimi itu. Kalau sudah dapat izin. Yang zolimnya itu kalau tempat parkirnya sudah ngerti itu jalan, dia parkir mobil untuk parkir di dalam rumahnya itu, dia buat atap tambahan sampai pinggir jalan. Karena dalam rumah untuk tempat parkir sudah nggak cukup, sempit. Tambah lagi, dia tambah atap lagi sampai keluar jalan umum kena. Nah itu zolim. Itu rampas jalan umum, ganggu orang banyak. Kalau tadi cuma sementara waktu, ada manten, ada yang meninggal, tenda pasang sampai pinggir jalan, kan sudah dapat izin dari RT atau padukuhan, enggak masalah di situ. Kayak gini jangan terapkan hukum kayak begini nanti ke desa. Oh itu rampas sejengkal tanah orang, enggak rampas kok sudah izin. Dan tidak dipermasalahkan kalau di tempat kita. Terus faedah yang berikutnya lagi, boleh duduk-duduk di pinggir jalan. Apa bahasa kita? Nongkrong. Boleh nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Tadi syaratnya ada 4 tadi. Jadi asalnya masih boleh duduk-duduk di pinggir jalan. Terus faedah yang berikutnya lagi, tadi disuruh tundukkan pandangan, berarti diharamkan melihat aurat orang lain. Diharamkan melihat aurat orang lain.
Kalau laki-laki yang nongkrong pinggir jalan, siapa auratnya situ yang dimaksud? Akhwat. Dia tundukkan pandangan. Jangan matanya melotot terus. Oh, akhwatnya jalan dari utara ke selatan gak lepas terus pandangan. Ayu tenan nih gila. Terus sekarang masalah aurat tadi. Ya, kaitannya tadi kan diharamkan melihat aurat orang lain. Tentang masalah aurat di sini nanti pembahasannya kembali ke masalah penjelasan surat An-Nur ayat 31. An-Nur ayat 31. Ayat 31 ini dari surat An-Nur membahas tentang mana saja laki-laki yang boleh melihat perhiasan wanita. Mana saja laki-laki yang boleh melihat perhiasan wanita. Perhiasan ini masih istilah umum sebenarnya. Ada di situ yang tidak boleh dilihat ya auratnya, selain itu boleh. Itu aurat yang darurat ada pakaian rumahan dia, berarti di luar itu tidak boleh dilihat. Kalau di An-Nur ayat 31 itu disebutkan, maaf, di An-Nur ayat berapa tadi? Situ ada 12 orang yang wanita boleh menampakkan perhiasan kepadanya. Berarti laki-laki lain boleh pandang ini. Ada 12. 1. Jadi wanita boleh menampakkan perhiasannya kepada laki-laki berikut ini. 1 suami. 2 ayah. 1 suami ya, 2 ayah. 3 au aba ibu ulati, ayah dari suami. Berarti apa? Mertua. Au abnaihin, anak laki-laki. Terus yang keberapa? 4, 5. Jadi 1 apa? Suami, 2 ayah, 3 anak dari ayah dari suami. Terus yang keberapa sekarang? 4 ya? Anak laki-laki ya. Sudah 4 toh. Sekarang 5. Abna'u bu'ulatihin, anak laki-laki dari suami. Apa maksudnya? Anak bawaan dari suami. Perempuan ini nikah lagi dengan duda, punya anak lanang. Itu namanya anak laki-laki dari suami. Anak laki-laki dari suami ini ya, dengan ibu tirinya. Nah, itu yang dimaksud tadi. Terus au ikhwanihin, saudara laki-laki. Yang ke-6 ya, saudara laki-laki. Jadi dengan sesama saudaranya. Kalau di sini saudara laki-laki bisa kandung, bisa juga lain ayah. Iya, lain ayah juga bisa. Sini umum di sini. Yang nanti nggak boleh itu yang
saudara tiri namun bawaan dari duda dan janda. Duda itu punya anak perempuan, janda itu punya anak laki-laki, sudah besar semua. Duda itu punya anak, terus janda itu punya anak, sudah besar semua. Mahram bukan tadi antara dua anak ini? Bukan mahram. Karena bapak atau ibunya beda. Bawaan masing-masing. Namun bagi laki-laki tadi nikah dengan janda yang punya anak perempuan, anak perempuannya itu namanya robibah. Untuk laki-laki ini dengan anak perempuan dari janda tadi mahram. Dengan catatan sudah terjadi akad nikah dengan perempuan tadi. Yang kedua sudah terjadi persetubuhan. Maka ketika dia cerai dengan perempuan ini, dia tidak boleh nikahi anak perempuannya. Disebut apa tadi? Robibah. Nanti lihat di An-Nisa ayat 23 tentang robibah tadi. Namun kalau sudah terjadi akad nikah, namun tidak terjadi persetubuhan, langsung diceraikan misalnya, maka anak perempuan tadi boleh dinikahi oleh laki-laki tersebut. Dengan ibunya misalnya, tidak terjadi persetubuhan, namun sudah terjadi akad nikah. Maka dengan anak perempuan ini tidak terjadi mahram selamanya, mahramnya cuma sementara. Terjadi perceraian maka boleh nikahi anak perempuannya lagi. Lihat nanti di An-Nisa ayat 23. Sudah berapa tadi itu? Tadi 6, saudara laki-laki ya? Sekarang 7. Ikhwanihinna 7 bani ikhwanihinna, anak laki-laki dari saudara laki-lakinya. Apa berarti? Keponakan. Yang ke-8 au bani akhwatihinna, anak laki-laki dari saudara perempuannya. Apalagi? Keponakan. Jadi ada anak dari saudara laki-lakinya, ada anak dari saudara perempuannya. Yang ke-9 au nisaihin. Kalau ini bukan laki-laki namun perempuan ini, yaitu wanita secara umum atau wanita muslim. Kalau saya sebut tadi secara umum berarti yang non muslim boleh lihat. Kalau disebut tadi wanita muslim yang nomor 9 ini berarti cuma wanita muslim saja yang boleh lihat perhiasannya. Non muslim nggak boleh. Berarti non muslim nggak boleh. Ada 2 tafsiran. Yang hati-hati ditafsirkan muslimah saja. Berarti hanya muslimah yang boleh lihat perhiasannya. Terus yang ke-10 au ma malakat aimanuhun, budak yang dia miliki. Budak yang dia miliki. Budak ini itu didapati dari perang. Terus ada yang diasuh oleh kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan. Budak itu bukan nanti ada PSK yang ada di jalan dijadikan budak bagi laki-laki, bukan. Pemikiran kayak gini ini pemikiran orang liberal ini. Yang lagi jadi doktor itu di Universitas Islam Negeri itu. Jadi boleh dengan PSK asal saling ridho, bayarannya ada, nggak dipaksa, maka nggak boleh dikriminalisasi karena sudah suka sama suka, maka jadi zinanya halal. Status perempuan ini apa? Milkul yamin, budak. Tuh budakmu apa budak? Tuh budak PSK kok jadi budak gitu?
Itu sama saja legalkan apa? Seks bebas. Bisa. Iya kan? Lulus itu dokter itu di sono kuwi lho ning lor ndi kuwi. Dokter itu. Bingung tuh jawabnya tuh kamu, Pak. Bingung. Makanya bingung karena belum ngaji, belum tak beritahu. Jawabannya gampang, itu bukan budak. Itu bukan milkul yamin. Milkul yamin itu dari status perang. Ya. Kalau kayak gitu enak banget tuh orang pacaran kumpul kebo aja dalam rumah itu. Wes iki budakku ini. Saya boleh main dengan dia. Anak-anak muda zina aja. Bebas. Kenapa? Wah, ini budak saya. Anak-anak muda aja zina itu saya menyesal setelah itu, coba lihat. Sekarang kalau dibolehkan kayak gitu, mana ada rasa penyesalan? Sudah nggak apa-apa kita, ini kamu budak saya aja. Mana dia menyesal setelah itu? Nggak ada kan? Secara fitrah itu orang nyesal itu, kalau orang zina itu nyesal itu, ada yang selingkuh itu menyesal sekali loh. Kalau itu dibolehkan, nggak ada lagi rasa penyesalan. Kok bisa kui lulus kui loh? MUI coba bicara gitu loh. Dokter itu, nggak main-main, bukan S1. Itu juga ambil pemahaman seorang dari, kalau nggak salah dari Mesir itu namanya Syahrur. Orang liberal dari sana juga. Nggak ada yang bicara dari dulu itu kayak gitu kecuali orang-orang yang lulusan dari situ aja itu. Orang liberal dan lain-lain itu. Secara ijma itu zina itu sudah haram, itu kesepakatan ulama. Kalau mau dibilang yang halalkan yo kafir kalau saya bilang. Sama saja halalkan yang Allah haramkan ya kan? Kafirnya kafir itu. Makanya masuk di kampus itu kalau nggak jadi orang soleh sekalian yo jadi kafir sekalian. Apa coba? Mau jadi apa? Mendingan di UGM anak-anak rajin sholat semua, nggak ada pikiran kayak begitu. Kalau ini kampus kayak begitu, orang yang sholat malas-malasan. Kampus Islam lagi. Mendingan kampus lain, umum aja sekalian, rajin sholat. Ini sudah nama embel-embelnya Islam, sholat belas orang. Coba lihat. Rusak ini agama ini. Cuma dari orang yang ngaku Islam sendiri. Iya kan? Ya. Belum tahu subhat tadi itu. Berita ini belum tahu. Orang gaul tenan ya. Berita di mana-mana itu. Baca berita terus, ini berita disebarin terus sama media-media berita ini. Di mana-mana itu beritanya. Orang liberal senang sekali kayak gitu. Jadi budak itu beda. Budak itu dari orang muslim perang dengan orang kafir, anak-anaknya diambil, istri yang perempuannya itu enggak dibunuh, ya, dipelihara oleh kaum muslimin. Budak. Sekarang mana coba? Ada? Enggak ada. Belum ada lagi, nanti kalau mendekati akhir zaman baru perbudakan ada lagi karena banyak peperangan. Maka kalau jenengan melihat tanda-tanda kiamat itu diantaranya kan zina di mana-mana kan. Nah, menghalalkan zina juga toh. Itu tanda-tandanya sudah ada itu. Sebentar lagi kiamat itu. Itu mau masuk ke ranah ini loh itu, dilaporkan ke, maksudnya itu jadi bahan untuk memperbaiki undang-undang yang ada. Jadi kalau ketangkap misalnya di rumah itu kumpul kebo, terus ketangkap ditanya senang sama senang nggak? Oh iya, oh nggak masalah, nggak usah ditangkap. Itu maksudnya. Itu baru rancangan. Hah? Baru rancangan undang-undang. Dia usuli dari hasil disertasinya ini. Artinya belum penetapan. Iya, belum penetapan. Kalau penetapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Musibah sekali.
Itu tadi maksudnya itu. Jadi kalau jenengan tangkap orang itu tadi zina itu, atau ya ketangkap basah gitu ya, nggak boleh dipukul. Tanya dulu, senang sama senang nggak? Ya jelas senang ya, nggak ada yang ditangkap-tangkap terus. Yang nggak dibolehkan menurut dia itu cuma syaratnya kalau itu istri orang. Ya, istri orang nggak boleh. Berarti kalau belum nikah boleh. Ya, pusing nah, orang usah dibahas wes sesat gitu aja wes, tampung. Kau tak bahas rinci nanti orang paham malah jenengan. Ternyata entok toh. Orang liberal yang ngomong kok jadi boleh gue. Terus 12 belum ya, 12 ya. 11. Pelayan laki-laki yang tidak punya syahwat lagi pada perempuan. Awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal. Laki-laki yang tidak punya syahwat lagi, yang biasanya ngikut dalam rumah. Berarti apa? Ada pembantu sudah sepuh, nggak punya syahwat lagi. Namun kalau pembantunya syahwat sudah sepuh namun syahwatnya tinggi juga nggak boleh. Hah? Bencong. Oh bahaya daripada tadi. 12. Awitif lil ladzina lam yadhharu ala auratin nisa, atau ada anak laki-laki yang tidak paham aurat wanita, alias anaknya belum tamyiz, bukan belum dewasa, belum bisa bedakan mana aurat. Contoh misalnya kalau dia tahu itu aurat, dia bilang ibunya, "Bu, pakai jilbab, Bu, ada laki-laki." Oh, berarti dia sudah tahu aurat. Itu namanya sudah usia tamyiz. Kalau belum tamyiz, nggak tahu aurat. Mungkin anak umur 3 tahun, 2 tahun, main dalam rumah, ada ibu-ibu nggak pakai jilbab, nggak masalah. Karena anak tadi tidak tahu aurat. Berapa totalnya? 12. Ini orang-orang yang wanita boleh nampakkan perhiasan. Perhiasannya di sini bisa jadi 2. Maaf, 3. Ya. Kalau untuk nomor 1, siapa nomor 1? Suami. Aurat untuk wanita bebas, tidak dibatasi. Untuk kerabatnya yang lebih dekat lagi, mulai dari ayah, nomor 2 ayah ya. Ayah, berarti ini aurat sesama mahram. Aurat sesama mahram yang tidak boleh dilihat antara pusar dan lutut, sama seperti aurat sesama laki-laki. Antara pusar dan lutut. Yang masuk dari 12 tadi namun hubungannya agak jauh, maka wanita tadi boleh pakai pakaian seperti lagi beraktivitas dalam rumah. Ibu-ibu kalau lagi masak, ya itu kan nggak pakai jilbab kan? Nah, dia cuma pakai seperti itu. Misalnya dengan wanita lain gitu, atau ada pamannya. Tadi ada sebut paman nggak? Ada paman nggak tadi? Nggak ada paman situ. Ada paman nggak tadi? Belum. Nggak ada. Keponakan ada kan? Nah, keponakan misalnya agak jauh sedikit bisa pakai aurat itu yang tidak boleh dilihat. Jadi dia cuma pakai pakaian seperti pakaian rumahan. Jadi ada 3 di sini para ulama bisa sebut. Kalau untuk yang suami istri auratnya bebas, tidak ada batas. Kalau untuk yang lainnya antara 2, antara pusar dan lutut, atau dia pakai pakaian dalam rumah ketika beraktivitas keseharian. Itu dia tutup, yang lainnya boleh dia buka. Nah, itu kaitannya nanti dengan ghaddul basar. Mana yang boleh dilihat oleh laki-laki pada perempuan siapa saja. Laki-laki yang diizinkan tadi melihat perempuan yang mana gitu. Nah, itu yang punya kaitan laki-laki ini yang kaitannya 12 tadi.
Atau ada tadi nomor itu yang wanita muslimah itu. Terus yang berikutnya lagi, faedah yang berikutnya, setelah Ghaddul Basar, yang berikutnya faedah berikutnya tidak boleh mengganggu orang lain saat di pinggir jalan. Contohnya apa? Buang petasan di pinggir jalan. Dia lagi nongkrong-nongkrong kan? Terus kagetin orang dengan petasan tadi. Ganggu nggak itu? Ganggu. Sweet juga sama. Itu ganggu. Apalagi ganggu istri orang. Tak boleh. Terus faedah yang berikutnya lagi, diperintahkan menjawab salam. Diperintahkan menjawab salam. Dan hukum menjawab salam adalah wajib. Kalau satu orang dengan satu orang, wajib ain. Namun kalau satu orang yang ucapkan, yang dengar itu banyak, maka wajib kifayah. Saya ulang, kalau berhadapan satu lawan satu, berarti wajib apa? Ain, wajib dijawab. Namun kalau satu nyalami beri salam pada banyak orang, hukumnya apa? Wajib kifayah. Cukup diwakilkan saja, sebagian sudah jawab, maka yang lainnya jadi gugur kewajiban. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, diperintahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang jadi inti pembahasan kita. Diperintahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Misalnya sudah jam sholat, dia lagi nongkrong pinggir jalan, lihat ada teman lewat belum mengerjakan sholat atau belum berangkat ke masjid, ya kita pergi berangkat, ngajak sekaligus ingatkan, berangkatnya ke masjid bareng. Kalau ada maksiat, contohnya apa ya, diingatkan langsung ya. Apa contohnya? Tangkap copet. Atau misalnya ada yang pacaran mau ingatkan langsung, boleh? Gak enak. Oh gak enak, tergantung kenal apa enggak. Itu pun juga harus ngatur kata-kata gitu. Gak bisa langsung frontal gitu. Ini yang laki-laki sini. Yang perempuan pulang ini, nanti pakai kendaraan ini, yang laki-laki tinggal di sini. Nah, tergantung ini siapa yang bertindak ini. Cukup ingatkan, kalau nggak bisa ingkari dengan perbuatan langsung ya ingkari dengan lisan. Nggak bisa lagi ya ingkari dengan hatinya. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hadis ini memerintahkan menyibukkan diri dengan hal-hal yang manfaat. Menyibukkan diri dengan hal-hal yang manfaat. Meskipun sedang duduk-duduk. Meskipun sedang duduk-duduk. Jadi ada saja yang dia perbuat untuk datangkan manfaat untuk orang lain. Nah, kemudian kita lihat hadis 191, hadis ke-8 dalam bab ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dzabin fi yadi rajulin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat cincin emas pada jari seseorang, yaitu laki-laki yang pakai. Berarti laki-laki boleh pakai cincin emas enggak? Nggak boleh. Nah, di sini langsung diingkari Rasul. Kemudian beliau melepaskannya. Fanaza'ahu fatarahahu
melepaskannya lalu melemparkannya. Dan bersabda, ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi. Apakah seorang dari kalian sengaja mengambil bara api dari neraka dan meletakkannya di tangannya? Maksudnya ini ancaman untuk laki-laki yang pakai perhiasan tadi cincin emas. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi, lalu ada orang yang berkata kepada orang yang memiliki cincin itu, ambil itu cincin tadi. Sudahlah, manfaatkan saja. Manfaatkan berarti tidak jadikan cincin lagi. Mungkin dia manfaatkan dijual gitu. Ya bukan dimanfaatkan saja, manfaatkan. Siapa tahu bisa kasih yang perempuan. Maka ketika itu orang itu menjawab yang tadi cincinnya dibuang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, la wallahi la akhuduhu abadan. Demi Allah, tidak, demi Allah saya tidak akan mengambil cincin ini selamanya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membuangnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Faedah yang bisa kita ambil. Rasul mengingkari kemungkaran dengan tangannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari kemungkaran dengan tangannya. Diberi catatan karena beliau punya kuasa. Maka kalau tidak punya kuasa nggak boleh mukul orang gitu. Wah ini salah ini Ustadz, ini dia selingkuh ini. Oh nggak bisa. Bukan haknya. Main hakim sendiri nggak boleh. Ustadz dia nyolong ini, saya jotos dia. Oh nggak boleh. Nggak boleh main hakim sendiri. Terus faedah yang berikutnya lagi. Hadis ini menunjukkan dilarang laki-laki menggunakan cincin emas. Menggunakan cincin emas. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, perempuan dibolehkan menggunakan perhiasan emas. Kalau laki-laki tadi bagaimana? Tidak boleh alias haram. Kalau perempuan boleh, karena perempuan butuh berhias diri. Kalau laki-laki enggak. Ya, laki-laki tidak butuh berhias diri. Kalau perempuan butuh. Kalau laki-laki enggak pantas. Dia apa adanya tetap laku juga kok. Mau ireng sekalian tetap payu. Kalau perempuan butuh kesempurnaan lagi. Butuh adanya perhiasan. Terus faedah yang berikutnya lagi. Emas bagi laki-laki dilarang untuk dipakai. Namun untuk dijual dan dihadiahkan masih boleh. Tadi kan laki-laki tadi kan suruh ambil lagi cincinnya kan? Silakan manfaatkan. Berarti dimanfaatkan bisa bagaimana? Jual. Cincin diambil, jual nih. Bisa juga apa? Cincinnya diambil, nih kasih perempuan yang lain, istrimu kayak, dia pakai ini, dihibahkan berarti. Jadi sisi kemanfaatan itu boleh, yang tidak boleh berarti cuma dipakai. Ada yang beri ke dia, asalnya boleh dia terima, cuma nggak boleh make. Ya, kalau dia pakai nggak boleh. Menerima masih boleh.
Ada yang jual padanya, dia juga masih bisa beli. Namun kalau disuruh pakai, tidak dibolehkan, haram memakainya. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, boleh memberi nasihat pada orang yang salah secara langsung, selama ada manfaat. Selama ada manfaat. Tadi Rasul langsung lihat ini laki-laki ini pakai cincin emas, Rasul SAW ingatkan di tempat. Karena yang pertama Rasul tadi yang seperti dijelaskan di awal itu punya kemampuan, iya kan? Punya kuasa ketika itu untuk nasihati para sahabat. Dia punya kekuasaan. Rasulullah SAW punya kekuasaan. Yang kedua, Rasulullah SAW ketika itu ya tahu nanti kalau saya ingatkan ini pasti ada manfaat, cincinnya nggak jadi dipakai lagi. Rasul suruh buang, dia buang. Ya, menunjukkan di sini boleh memberi nasihat pada orang itu langsung, dia tidak tunda-tunda di sini ya. Kalau menilai di situ banyak manfaat. Berarti yang tidak boleh nasihat itu diberi, kita sampaikan langsung dan setelah itu malah mudarat yang datang. Nggak dapat manfaat apa-apa. Malah buat dia tambah parah. Yang diingatkan juga tambah parah. Atau orang yang memberi nasihat juga nanti kena masalah. Maka ditimbang-timbang. Yang jelas nih kalau mau memberi nasihat secara langsung, kalau yakin di situ banyak manfaat. Kemudian faedah yang terakhir, hadis ini menunjukkan sifat para sahabat adalah semangat dalam ittiba. Sifat para sahabat adalah semangat dalam apa? Ittiba. Ittibanya bagaimana? Nah, tadi diingatkan cincin ini nggak boleh dipakai, Rasul suruh buang, dia buang. Ya, Rasulullah SAW itu buang, ya sudah, dia pasrah saja itu dibuang. Ya kan? Manut pada Rasul. Coba kalau kita jadi Rasul ingatkan kita kalau saat ini mungkin kita jadi posisi sahabat ini, oh pasti bangkang juga. Enggak ini harta kesayangan saya ini nggak boleh. Ini nggak pasrah aja, Rasul buang tadi, dia pasrah aja. Rasul ingatkan lagi dengan ancaman, bisa diancam neraka loh nanti kamu. Namun setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pergi, beliau biarin cincin tadi mau dimanfaatkan apapun, ya dibiarkan seperti itu. Jadi sebenarnya bukan dari sisi emasnya yang jadi haram, dari sisi apa? Pemakainya. Kalau itu yang memakai itu laki-laki, boleh atau tidak? Tidak boleh. Kalau yang pakai itu perempuan, boleh atau tidak? Boleh. Buktinya emasnya masih boleh tadi dimanfaatkan. Tadi contohnya adalah diperjualbelikan. Atau emas tadi dihibahkan. Berarti dari sisi zat emasnya itu tidak masalah. Namun dari sisi pemakaiannya, siapa yang pakai itu baru dinilai masalah. Kalau perempuan silakan pakai. Kalau laki-laki tidak boleh. Maka biasanya kalau dalam sebagian pernikahan itu ketika lamaran atau apa? Tunangan. Nah, itu biasanya ada tukar apa? Cincin. Kalau cincinnya cincin emas haram untuk laki-lakinya. Kalau mau aman, cuma kasih sebagai kenang-kenangan atau hadiah untuk si perempuan saja. Laki-laki nggak usah dikasih lagi.
kalau itu emas. Karena biasanya sebagian keyakinan tukar cincin ini ketika tunangan tadi, keyakinannya adalah biar pernikahannya nanti tidak ada, sampai pernikahan tidak ada yang berkhianat. Kalau itu seandainya terjadi di barat tuh punya keyakinan beda lagi. Yang namanya tukar cincin tadi itu untuk mengikat, sekaligus si laki-laki nggak boleh macam-macam, nggak boleh selingkuh dengan perempuan lain. Kalau akhirnya laki-laki ini selingkuh dengan perempuan lain, cincinnya dilepas dulu. Dia selingkuh, habis dari selingkuh, pakai lagi. Itu kalau keyakinan barat. Namun kalau orang barat itu sebelum adanya pernikahan, biasanya kumpul kebo dulu. Nah itu makanya tadi dokter dari Universitas Islam tadi itu, dia itu ngadopsi budaya barat. Budaya barat tuh 5 tahun kumpul kebo dulu. Jadi sering kenalnya 5 tahun. Sudah punya anak belum? Iya sudah, 2-3 anak. Kalau mau lanjut ke jenjang pernikahan baru nikah kalau sudah cocok. Kalau belum cocok ya sudah putus. Bukan cerai, nggak ada nikah tak? Putus. Padahal sudah punya anak 2. Itulah kumpul kebo orang barat. Mau ikut-ikut, wah kena jotos warga nanti bareng-bareng gitu. Maka tadi sebenarnya budaya barat aja dia ingin legalkan di Indonesia. Barat tuh kayak gitu. Makanya kalau jenengan dengar kalau ada pemain bola gitu, oh ini kekasih saya, itu kekasih sudah tidur bareng, sudah punya anak. Kalau dia bilang itu istri saya, nah berarti sudah resmi jadi istri setelah kumpul kebo dulu. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah menyelamatkan kita dari pemahaman-pemahaman sesat dan syahwat-syahwat yang tidak ada petunjuknya. Rombongan Nasrani pun meninggalkan Madinah dengan sebuah garansi tertulis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan melindungi nyawa, harta benda dan hidup mereka. Usai pertemuan bersejarah itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara gamblang menerangkan konsekuensi jika tidak menghormati mereka. Siapa yang menzalimi orang Nasrani, aku sendiri yang akan menjadi pendakwanya pada hari kiamat. Coba terangkan ini ada hadis lengkapnya ini. Karena sebelum Madinah itu Rasulullah SAW dakwahi, Yatsrib itu dulu ada orang Yahudi Nasrani. Ini kasus berbeda ini. Kalau dalam sejarah saat ini tidak terjadi kayak gitu lagi. Ini dulu ketika awal-awal saja. Jadi tolong sampaikan cerita secara utuh. Orang tua anak menanami sawah orang dan pembagian hasilnya orang tua anak malah lebih besar. Misal dapat 3 karung kacang hijau, orang tua anak 2 karung dan yang punya sawah 1 karung. Apakah semacam ini dibolehkan? Boleh, asalkan tergantung kesepakatan. Kesepakatannya bagaimana? Ustadz kan tanggal 15 September ada tablik akbar barengan sama kumpul keluarga. Dan Anda memilih untuk menghadiri di DS. Apakah sikap Anda ini bisa memutus silaturahim? Bisa, makanya hadiri acara keluarga saja. Apakah emas putih juga haram dipakai laki-laki? Kalau itu bahannya emasnya ada, maka pokoknya berapa persen pun tidak boleh dipakai laki-laki. Ustadz, apakah termasuk jalan yang berada di kampus atau ruang kelas atau fasilitas umum di rumah sakit dan lain untuk lewat orang yang berada di situ? Penjelasan bagi aurat laki-laki kepada mahram, kerabat, saudara, kandung, ayah dan seterusnya. Sebentar. Apakah termasuk jalan yang berada di kampus, ruang kelas atau fasilitas umum? Iya, itu termasuk jalan yang dimaksud. Maka kalau nongkrong ada aturan kayak tadi. Penjelasan bagi aurat laki-laki kepada mahram tersebut, saudara, kandung, ayah dan seterusnya. Berarti untuk paman. Paman tadi tidak disebutkan dalam 12 tadi sebenarnya. Maka lebih dijaga kalau untuk paman. Baiknya pakai jilbab kalau untuk wanita, kalau ada pamannya, lebih aman. Kalau enggak dia cuma pakai seperti pakaian rumah. Wallahu a'lam. Apakah kita sebagai laki-laki boleh menabung emas di pegadaian? Masih boleh. Namun pegadaiannya apa dulu?
Dirinci lagi. Apakah bisa menghindari fitnah Dajjal dengan amalan wajib? Surat Al-Kahfi dan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Bisa. Yang jelas fitnah Dajjal seseorang bisa selamat kalau imannya kuat. Iman itu kuat kalau tauhidnya kuat dan dia meninggalkan kesyirikan. Itu baru selamat dari Dajjal. Saya seorang anak laki-laki. Bagaimana hukumnya apabila saya sudah berwudu kemudian tidak sengaja bersentuhan dengan ibu atau adik perempuan saya yang sudah haid? Apakah wudu tersebut batal? Bersentuhan dengan mahram tidak membatalkan wudu. Ibu itu mahram, saudara perempuan itu mahram. Ustadz minta saran buku rekomendasi untuk belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab tidak bisa hanya dikasih tahu bukunya apa. Belajarlah pakai guru biar nggak sesat. Bahasa Arab beda ilmunya. Bahasa Arab harus pakai guru. Ya. Apalagi kalau ilmu nahwu, sorob, percakapan, guru. Nggak bisa dengan tanpa guru. Saya mau kasih tahu, ya pokoknya harus ada panduan guru. Kalau untuk percakapan ada Durusul Lughah. Kalau untuk ilmu nahwu dan sorob ada kitab Al-Muyassar dan Al-Kafi karya Ustadz Aceng Zakaria. Kalau Durusul Lughah terbitan Arab. Bagaimana cara menyikapi suami yang mengeluh karena mengetahui ilmu-ilmu agama? Ah, kamu kenapa ngajak saya ngaji? Mau kerja apa-apa bingung, bisnis ini itu bimbang, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Harusnya kamu kan nggak ngaji kalau aset sudah banyak. Justru harus ngaji biar tahu mana halal, mana haram. Kalau enggak ya diliputi haram dan syubhat terus. Jadi nggak berkah. Kekhawatiran nggak benar seperti ini. Justru ngaji banyak halal kita. Halal itu lebih banyak loh daripada haram. Mungkin karena pekerjaannya haram jadi dia tahu itu haram. Padahal halal itu banyak sekali. Nggak mungkin dikasih di muka bumi ini haram semua gitu, halalnya sedikit, nggak mungkin. Orang sulit kerja nanti. Halalnya itu banyak, haramnya itu sedikit. Maka kalau hukum pekerjaan, bisnis, profesi, asalnya boleh lakukan apapun. Yang haram-haramnya itu sedikit. Suami selalu menyuruh saya untuk bisnis atau berdagang. Sedangkan saya sebagai istri tidak sanggup atau tidak bisa karena ada anak yang waktu sudah tersita. Dulu saat gadis memang saya adalah wanita karir, gemar berbisnis. Saat menikah saya berharap untuk fokus menjadi ibu sesuai kodratnya. Tapi ternyata suami ingin saya tetap berbisnis di rumah sambil menjaga anak. Tapi saya tidak sanggup membagi dua pikiran atau dua fokus anak dan bisnis. Saya yakin bahwa rezeki saya dan anak datang lewat ikhtiar suami saya. Bagaimana sikap saya? Sikapnya sudah benar, tinggal lobby pada suami. Mudah-mudahan saya doakan suaminya ngaji biar tambah paham. Kuncinya karena suaminya kurang ngaji, malas datangi majelis ilmu. Insya Allah bapak di sini itu paham. Tinggal bersama adik ipar yang lawan jenis karena belum punya rumah. Tinggal dengan adik ipar yang lawan jenis. Laki-laki yang nanya ini. Nah, laki-lakinya keluar dari situ cari rumah lagi. Dengan ipar itu mahram sifatnya sementara. Sifat sementara ini artinya sama seperti wanita lain. Gak bisa macam-macam dengan ipar. Ini kakak, ini iparnya dengan ini saudara dari istrinya yang nggak bisa bebas lihat aurat, dia harus tutup jilbab terus itu. Kalau satu rumah aurat mudah terlihat, dia mau pergi ke dapur dia buka jilbab nanti, kamu lihat lagi. Makanya harus pisah rumah, gitu. Kalau nggak ditemboki itu, nah ini kamu ini nanti ipar di sini ya, saya di sini. Susah, nggak bisa. Harus ada yang keluar itu. Ipar tadi apa mahramnya? Mahramnya sementara, tidak boleh kumpulkan dua saudara perempuan sekaligus. Dinikahi bareng-bareng langsung nggak boleh. Berarti kalau sudah nikah dengan salah satunya, yang lainnya itu tidak boleh dinikahi. Berarti yang lainnya sifatnya mahramnya sementara. Mahram sementara ini seperti
wanita lain. Makanya Nabi katakan ipar itu al-maut, bahaya. Paham? Itu ipar. Ya. Itu saja pengumuman. Ada beberapa. Satu, pekan depan libur. Mau persiapan daurah sekalian. Situ kan nanti tanggal 9-10 itu kan puasa Taswa kali Asyura nggih. Nah, biar jenengan puasa di masjid masing-masing, buka puasanya. Nah, diliburkan dulu. Terus yang kedua, nanti ada tablik akbar dengan Ustadz Syafiq Riza Basalama tanggal 15 September Ahad Pon. Jam setengah 9 pagi sampai setengah 11 di Darus Solihin. Setengah 9 pagi sampai setengah 11. Insya Allah on time. Jenengan telat datang, siap-siap jalan 4 kilo. Bawa motor lebih aman. Ya, kecuali kalau memang rombongan. Kalau rombongan harus datang lebih awal. Karena orang Gunung Kidul itu ngerti datangnya jam 6 biasanya. Nanti ada sarapan biasanya dikasih. Terus tanggal 12 Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad 12, 13, 14, 15 ada daurah di tempat saya di Darus Solihin. Namun bagi yang mau ikut full, kalau pekerja nggak bisa cuti nggak usah ikut. Kalau pensiunan yang nggak ada pengangguran atau pebisnis gitu mau ikut silahkan. Namun kuotanya terbatas. Harus bujuk saya dulu, sogok saya apa begitu baru saya kasih undangan. Karena dikasih undangan, bukan daftar. Kalau mau dapat undangan hubungi saya. Ya, namun dengan syarat ikut full. Kalau ikutnya cuma hari Sabtu, mendingan nggak usah ikut. Percuma karena daurahnya dari hari Kamis. Mendingan ikut tablik akbar. Ya, kalau pensiunan nggak ada kerjaan, mendingan ikut daurah. Sudah ngurangi beban rumah. Itu. Pengiritan. Ya, istilahnya nggak repot. Lagi cuma sendirian, wis ditanggung hidupnya. Turunan yang masjid. Nah, kalau mau ada undangannya nanti saya kasih. Demikian kita cukupkan. Insya Allah ketemu lagi 2 pekan lagi. Minggu depannya libur, minggu berikutnya lagi insya Allah. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.